Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apa katamu? Kamu bilang dia adalah Wu Qing. Senior, kamu tidak bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Meskipun Chu Feng ini memang memiliki kekuatan bertarung yang kuat, dan tekniknya juga luar biasa juga, tapi tampaknya ada beberapa perbedaan antara penampilannya dan Wu Qing. Apakah kamu memiliki bukti dengan kata-katamu itu? Seru para penonton. Kata-kata pria tua berambut putih itu mengejutkan orang-orang, tetapi itu juga membuat mereka ragu. Itu bukan karena alasan lain, tetapi karena nama Wu Qing itu sudah sangat terkenal. Saat ini di wilayah Laut Timur, semua orang tahu bahwa ada seorang jenius bernama Wu Qing yang muncul di wilayah Laut Timur, dan dia berasal dari alam abadi martial marking immortal. Pada saat itu, ada gosip yang tidak pernah berakhir tentang Wu Qing. Ada segala macam hal yang dikatakan dari rumor itu, tetapi sesuatu yang tidak dapat disangkal adalah, bahwa Wu Qing telah diberi judul sebagai keberadaan yang akan dibandingkan dengan Murong Sun di masa depan. Meskipun ada banyak orang yang belum pernah melihat Wu Qing sebelumnya, tapi nama itu telah dinaikkan ke tingkat yang sangat tinggi. Bahkan tidak berlebihan jika memanggilnya dengan julukan orang yang legendaris. Dan ketika orang yang disebut legendaris itu muncul di depan mata mereka, maka itu akan selalu membuat orang merasa mereka berada dalam mimpi. Mereka akan merasa itu tidaklah nyata, dan mereka sendiri bahkan tidak akan percaya kalau itu memanglah nyata. Mendengus. Aku baru saja kembali dari Ravin yang sudah rusak, dan menyaksikan pertempuran besar antara Kepulauan Eksekusi Immortal versus Sekte Demon Knight yang melumpuhkan. Selama pertempuran itu, Tuan Muda dari Kepulauan Eksekusi Immortal telah mengeluarkan persenjataan kerajaannya. Tetapi kemudian, persenjataan kerajaan itu direbut oleh Wu Qing. Selain itu, aku secara pribadi melihat Wu Qing menguasai persenjataan kerajaan itu. Awalnya itu adalah persenjataan kerajaan milik Murong Sun. Tetapi tidak hanya persenjataan itu menyetujui Chu Feng sebagai tuannya, bahkan beberapa bagian Absolute Submission dari legenda juga muncul di sana. Apakah ada di antara kalian yang tahu, apakah itu Absolute Submission? Balas pria tua itu sambil menyapu pandangannya yang bangga ke arah kerumunan. Pada saat itu, mereka semua sudah membeku. Mereka sangat tercengang oleh kata-kata pria tua itu, dan ketika mereka melihat tatapannya menyapu mereka, mereka semua menggelengkan kepala. Dengan pengalaman mereka, bagaimana mungkin mereka bisa mendengar tentang pengakuan absolut? Setelah melihat jawaban orang banyak yang tidak diketahui, pria tua berambut putih itu menghembuskan nafas melalui hidungnya, dan sikapnya menjadi semakin sombong. Setelah itu, dia pun berkata dengan cukup puas. Jika aku melihat kalian semua, sepertinya kalian semua tidak ada yang tahu. Hari ini aku akan menjelaskan ini kepada kamu, dan mengajari kamu sesuatu. Royal Armament itu memiliki kesadaran. Jadi itu adalah proses mereka untuk menyetujui sebagai master, dan persetujuan itu berbeda dari Elite Armament. Untuk tuan yang paling khas, itu sebenarnya hanya memiliki hubungan secara kooperatif. Itu berarti jika seseorang telah berhasil disetujui oleh Royal Armament, maka persenjataan itu akan memberikan kekuatannya kepada tuannya. Bahkan pada saat yang sama, persenjataan itu akan mengisi sendiri dengan kekuatan tuannya. Jika suatu hari sang master meninggal, atau jika koneksi mereka terputus secara paksa, maka persenjataan kerajaan akan memutuskan hubungan kerjasama itu, dan mendapatkan kembali kebebasannya. Maka dengan begitu, persenjataan itu akan dapat memilih master yang lain. Namun sayangnya, persenjataan kerajaan memiliki metode lain untuk mencari tuan yang baru, yaitu penyerahan absolut. Penyerahan mutlak ini hanya bisa dilakukan, itu ketika persenjataan kerajaan benar-benar tulus dan bersedia untuk melayani tuannya. Ia akan hidup dan mati bersama-sama dengan tuannya. Selama sisa umurnya, ia hanya dapat memiliki satu master. Maja dari itu, tidak ada yang bisa mengambilnya dari tuannya. Bahkan jika benda itu bisa diambil,
maka benda itu tidak akan melayani orang lain. Dan jika tuannya mati, ia akan menghilang bersama mereka. Pengajuan absolut ini hanya ada di legenda. Belum pernah ada orang di wilayah Laut Timur ini, yang mampu membuat persenjataan kerajaan menjadi keadaan penyerahan atau pengajuan absolut. Tidak masalah jika itu adalah kepala sekte Crippling Night Demon yang mengejutkan wilayah Laut Timur, atau jenius dari gereja surga yang terbakar seperti Huang Fu Haoiwei, maka tidak satupun dari mereka yang dapat membuat persenjataan kerajaan mereka menjadi keadaan penyerahan absolut. Bahkan kepala kepulauan eksekusi immortal saat ini, dia juga tidak bisa melakukannya. Tapi Wu Qing, dia benar-benar telah melakukannya. Saat itu mereka yang berada di jurang yang rusak, mereka secara pribadi melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Aku yakin ini akan menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur dengan segera, dan pada saat itu, kamu semua akan tahu apakah apa yang aku katakan itu benar atau salah. Dan untuk saat ini, tidak peduli apakah itu kekuatan ataupun bentuknya, persenjataan kerajaan yang diacungkan Chu Feng saat ini, itu benar-benar sama persis dengan persenjataan kerajaan yang diambil Wu Qing dari Murong Sun. Jadi aku bisa menentukan bahwa, orang ini pasti benar-benar Wu Qing. Karena kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk menggunakan persenjataan kerajaan ini. Kata-kata pria tua berambut putih itu cukup logis. Selain itu, dia juga berbicara dengan sangat keras, dan membiarkan semua orang di dalam dan di luar lembah bunga bisa mendengarnya dengan jelas. Selain itu, kata-katanya mirip dengan guntur di langit yang cerah. Tidak peduli apakah itu orang-orang dari keluarga Zi ataupun orang luar keluarga Zi, mereka semua benar-benar sangat terkejut. Mengesampingkan apa yang terjadi pada pertempuran antara sekte malam iblis yang melumpuhkan, dan kepulauan eksekusi abadi di jurang yang rusak, Wu Qing itu telah mengambil persenjataan kerajaan Murong Sun dan membuatnya dalam pengajuan absolut, maka itu saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Karena jika itu benar, maka itu akan terlalu mengejutkan. Sebelumnya semua orang bahkan mengambil Wu Qing, dan kemudian membandingkannya dengan Murong Sun. Mereka semua merasa bahwa keduanya adalah jenius yang langka, dan bahkan Wu Qing di masa depan, mungkin dia akan menjadi lawan terbesar Murong Sun. Namun jika kata-kata pria tua itu benar, bukankah itu berarti Wu Qing sudah melampaui Murong Sun? Karena kalau tidak, bagaimana mungkin dia mendapatkan persenjataan kerajaan dari tangan Murong Sun? Kemudian juga, kultivasi apa yang dimiliki Murong Sun? Semua orang tahu, dia adalah Martial Lord peringkat 8. Tapi bagaimana dengan Wu Qing? Bahkan jika Chu Feng yang ada di depan mata mereka adalah Wu Qing, dia paling banyak hanya di peringkat 3 Martial Lord. Dewa bela diri peringkat 3 mengalahkan dewa bela diri peringkat 8, itu adalah hal yang sangat mustahil. Dalam sekejap, segala macam ekspresi terkejut dan pertanyaan bergema di dalam dan di luar lembah bunga. Akan tetapi, sesuatu yang pasti adalah, bahwa semua orang benar-benar dikejutkan oleh kata-kata pria tua berambut putih itu. Jika aku boleh bertanya, pemuda yang melawan patriark keluarga Zi saat ini, apakah kamu benar-benar Wu Qing? Tanya seorang penonton. Karena menjadi bingung, beberapa orang dengan penasaran yang tak kenal takut benar-benar bertanya kepada Chu Feng secara langsung. Selain itu, ia memiliki sikap yang sangat hormat, dan tidak berani menyinggung perasaannya sedikit pun. Ketika dia berbicara, hampir seluruh lembah bunga menjadi sunyi. Hampir semua orang terdiam dan berhenti bernapas. Mereka melihat ke arah Chu Feng, dan menunggu jawabannya. Bahkan orang-orang dari keluarga Zi tidak terkecuali, karena pertanyaan apakah Chu Feng adalah Wu Qing, itu benar-benar terlalu penting. Karena semua yang telah terjadi, Chu Feng sudah siap untuk mengumumkan kebenarannya. Jadi, dia tidak mau repot-repot menyembunyikannya lagi. Dia dengan tenang tersenyum, lalu menutupi wajahnya dengan lengan bajunya. Setelah meletakkannya kembali, wajahnya seketika saja berubah. Dia menjadi seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, dan penampilan itu sama persis dengan penampilan Wu Qing. Setelah mengubah penampilannya, Chu Feng tersenyum dan menatap pria tua berambut putih itu, dan setelah itu berkata, "Senior, apakah kamu mengenaliku?"
Tanya Chu Feng. Aku mengenalnya, aku mengenalnya. Kamu adalah Wu Qing, ini adalah penampilan sejati Wu Qing. Semuanya, cepat lihat. Ini adalah penampilan Wu Qing. Chu Feng ini memang Wu Qing. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berbicara dengannya, pria tua berambut putih itu tak henti-hentinya bersemangat, dan seolah-olah itu adalah peristiwa yang mulia. Wah, ini Wu Qing. Dia mengubah penampilannya. Bukankah ini berarti dia benar-benar Wu Qing? Seru penonton. Pada saat itu, semburan teriakan mulai berdering di dalam dan di luar lembah bunga. Mengesampingkan soal penampilannya yang berubah, karena percakapannya dengan pria tua itu sudah mewakili segalanya. Bukan, ucap Chu Feng. Namun pada saat itu, Chu Feng dengan tenang tersenyum. Kemudian lengan bajunya menutupi wajahnya lagi, dan dia kembali ke wajah sebenarnya dari Chu Feng. Setelah itu, barulah dia berkata, "Aku Wu Qing, dan aku juga Chu Feng." Namun Chu Feng bukanlah Wu Qing, tapi Wu Qing adalah Chu Feng. Aku tidak keberatan memberitahu semua orang akan satu hal. Wu Qing di puncak berkabut memang aku, dan Wu Qing di jurang yang rusak memang aku juga. Namun Wu Qing hanyalah nama palsu yang aku buat. Aku tidak berpikir semua orang akan memperhatikan aku. Dengan perkembangannya, aku tidak tahan lagi untuk menipu semua orang. Sebenarnya, Chu Feng adalah nama asliku, dan aku saat ini adalah aku yang sebenarnya. Aku dipanggil Chu Feng, ucap Chu Feng. Kegemparan. Ketika kata-kata itu diucapkan, itu secara alami mengejutkan semua orang. Karena mereka sekarang dengan jelas mengkonfirmasi identitasnya. Selain itu, ini juga mengumumkan kebenaran yang mengejutkan kepada kerumunan. Wu Qing awalnya adalah Chu Feng, dan usia sebenarnya dari kejeniusan yang luar biasa ini bahkan lebih muda dari identitas palsunya. Itu berarti, kejeniusan ini bahkan lebih kuat dari yang mereka duga. Bakat kultivasinya benar-benar tak tertandingi. Dia sebenarnya adalah Wu Qing. Ini, seru penonton. Pada saat itu, ketika orang luar mendengar kebenaran itu, mereka semua sangatlah terkejut. Ketika mereka melihat Chu Feng, mata mereka mengandung sedikit lebih banyak kekaguman dan rasa hormat. Namun ketika orang-orang dari keluarga Zi mendengar kebenaran itu, mereka malah ketakutan. Karena bagaimanapun juga, keluarga Zi mereka adalah keluarga yang memiliki ketenaran di wilayah Laut Timur. Selain itu, ada banyak orang yang mengunjungi mereka. Dan karena itulah, mereka punya berita terbaru tentang dunia. Jadi secara alami, masalah wilayah Laut Timur ini dikenal dengan tangan mereka sendiri. Dengan demikian, keluarga Zi sudah mendengar tentang Wu Qing dan desas-desus di sekitarnya. Meskipun mereka tidak merasa bahwa dia setara dengan Murong Sun, tapi mereka tidak dapat menyangkal bahwa Wu Qing memanglah jenius. Bahkan ada beberapa orang muda di keluarga Zi, yang memandang Wu Qing sebagai idolanya. Beberapa wanita muda yang bahkan belum melihat Wu Qing saja, mereka semua merasa kagum padanya, dan menjadikannya sebagai kekasih dalam mimpi mereka. Bahkan para senior dari keluarga Zi dipaksa untuk mempertimbangkan keberadaan Wu Qing dengan penting, dan bahkan patriark keluarga Zi secara pribadi membuat perintah, lalu memberitahu orang-orang dari keluarga Zi bahwa, terlepas dari hubungan antara Wu Qing dan Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka sendiri tidak bisa menyinggung Wu Qing. Tapi sekarang, tepat di depan mata mereka saat ini, tepat saat ini juga, Chu Feng yang merupakan musuh abadi bagi keluarga Zi mereka, sebenarnya adalah Wu Qing, yang namanya dikenal di seluruh wilayah Laut Timur, dan juga keberadaan yang ditakuti oleh keluarga Zi. Bagaimana mungkin mereka bisa membawa berita yang begitu penting ini? Bagaimana mungkin mereka bisa menerima berita yang begitu penting? Bagaimana seharusnya mereka menghadapi berita penting seperti itu? Ketakutan, rasa ketakutan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh keluarga Zi. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa melawan rasa takut ini. Meskipun keluarga Zi mereka memiliki perlindungan dari Kepulauan Eksekusi Immortal, tapi pada saat itu, mereka masih merasakan kegelisahan yang tak terbatas. Alasan untuk itu adalah,
Karena semua orang tahu alasan mengapa nama Wukong dapat menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur, itu bukan hanya karena bakat pribadinya saja, tapi itu karena latar belakangnya yang misterius. Bahkan Lady Qiushui dan Lady Piao Miao saja, yang merupakan orang yang sangat berpengaruh, itu mengumumkan bahwa mereka melindungi Wukong. Sedangkan mengenai tuannya yang misterius, siapa yang tahu orang macam apa dia? Namun apa yang mereka ketahui adalah, latar belakang Wukong mewakili sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi, keluarga Zi tahu betul bahwa mereka tidak mampu menyinggung Wukong. Tetapi tidak peduli apa, mereka tidak berpikir bahwa dari sejak awal, mereka sudah menyinggung keberadaan seperti monster ini. Maka hari ini, sepertinya bencana sedang menuju ke arah mereka. Apa-apaan sekarang ini? Patriark keluarga Zi, karena kamu memegang senjata terkuat, mengapa kamu gemetaran begitu, ucap Chu Feng sambil tersenyum dan menatap Patriark. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, orang-orang sekali lagi memandangi kepala keluarga Zi. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa, tubuh Patriark memang bergetar tanpa akhir pada saat itu. Pemimpin besar keluarga Zi, kemana perginya aura yang mendominasi sebelumnya, itu saat dia memandang rendah pada segala hal yang terjadi. Dia saat ini seperti kelinci yang ketakutan, dan sikap arogannya juga tidak ada lagi. Tapi meski begitu, situasinya bisa dimengerti. Lagi pula, siapa yang tidak takut jika mereka membuat marah orang seperti Wukong? Bukan, lebih tepatnya orang seperti Chu Feng. Kenapa sekarang kamu malah diam? Bukankah sebelumnya wajah kamu penuh dengan kesombongan? Datanglah, perluas wawasan aku. Biarkan aku memiliki pengalaman baru. Biarkan aku melihat kekuatan senjata terkuat kamu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng memegang Royal Armament dan berjalan di udara, dia mendesak ke arah patriark keluarga Zi dengan kekuatannya yang kuat. Dunia pun bergetar, dengan setiap langkah yang Chu Feng ambil. Kekuatan penguasa yang tak tertandingi menyapu lapisan demi lapisan. Bahkan patriark keluarga Zi di peringkat 6 Martial Lord saja merasakan tekanan besar, dan dia terus-menerus dipaksa kembali. Dia tahu betul bahwa Chu Feng saat ini, bukanlah seseorang yang bahkan dia sendiri bisa mengalahkan. Old Feng, Old Lei, kapan kamu akan berhenti menonton, teriak si patriark. Dalam keadaan ketakutan, sang patriark berteriak dan benar-benar meminta bantuan. Hahaha. Dan ketika sang patriark selesai berbicara, sebuah tawa aneh terdengar di langit. Dalam tawa seperti itu, dua aura tak terbatas jatuh dari atas. Itu menyebabkan awan hitam yang menutupi udara menghilang sepenuhnya, dan petir yang melonjak segera menyebar. Mereka bahkan dapat menekan persenjataan kerajaan Chu Feng. Mungkinkah ini, ada lebih banyak ahli dalam keluarga Zi? Seru penonton. Ketika mereka mendengar tawa yang penuh dengan kekuatan penekan, semua orang merasa jauh lebih terkejut. Ternyata benar apa yang aku harapkan, akhirnya datang juga. 2 peringkat 7 Martial Lord. Ini sedikit lebih baik daripada yang aku pikirkan, ucap Chu Feng. Namun untungnya, Chu Feng sudah siap untuk situasi itu. Jadi, dia tidak mengungkapkan kejutan apapun. Dia tiba-tiba meletakkan tombak naga perak di bahunya, dan menusukkannya ke arah kepala keluarga Zi. Segera, sinar cahaya berwarna perak kemudian ditembakkan dari sana. Sialan, cepat selamatkan aku, teriak si patriark. Sang patriark terkejut ketika dia melihat itu, dan ekspresinya berubah begitu cepat. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Chu Feng, tapi dia tidak berharap kalau serangan ini menjadi menakutkan, dan bahkan dia tidak punya kesempatan untuk membela diri. Kamu orang tua yang tidak berguna. Padahal, Kepulauan Eksekusi Immortal telah menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya pada kamu, balas orang yang baru muncul itu. Pada saat yang sama sang patriark meminta bantuan, suara mengejek Sekura terdengar. Secara bersamaan dari keluarga Zi, itu ada 2 aliran cahaya melesat keluar, dan segera tiba di hadapan patriark. Itu adalah 2 pria tua, dan mereka memiliki penampilan yang sama persis. Dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka adalah saudara kembar, tetapi masing-masing saudara kembar itu kehilangan satu mata.
Yang satu kehilangan mata kirinya, dan yang satu kehilangan kanannya. Tetapi meskipun mereka berdua hanya memiliki satu mata, mereka tidak memiliki aura yang lemah. Seperti yang dikatakan Chu Feng sebelumnya, mereka berada di peringkat 7 Martial Lord. Wush! Setelah mereka berdua muncul, salah satu dari mereka dengan santai melambaikan tangannya, dan kekuatan marsial yang tak terbatas segera menyapu, lalu dengan mudah membubarkan serangan dari persenjataan kerajaan Chu Feng. Lord Martial peringkat 7 memang berkali-kali lebih kuat dari Lord Martial peringkat 6. Bocah, ada jalan ke surga yang tidak kamu ambil, namun kamu malah mengambil jalan ke neraka. Kamu tidak hanya mengambil royal armament tuan muda aku, kamu bahkan berani datang dan mengambil tunangannya. Kamu benar-benar ingin mati, kata Old Feng dan Old Lei. Meskipun mereka mengungkapkan niat membunuh di permukaan, tapi hati mereka merasa sangat gembira. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di jurang yang rusak, tetapi mereka mengakui bahwa persenjataan kerajaan itu memang benar milik Murongsun. Selain itu, Chu Feng sudah membuat kepulauan eksekusi immortal kehilangan muka sebelumnya di puncak Misti. Maka hari ini, jika mereka mampu mengalahkannya, itu adalah pencapaian besar dari dirinya sendiri. Jika mereka bisa mengambil kembali royal armament itu, maka mereka tidak hanya akan melakukan tindakan besar, dan mereka bahkan akan menerima hadiah yang besar pula. Bagaimana mungkin saat ini mereka tidak merasa senang? Tapi Chu Feng memang pintar, sehingga dia bisa melihat apa rencana kecil mereka. Tapi sayangnya, dia tidak keberatan dengan hal-hal seperti itu. Pada saat ini, dia hanya ingin menyelamatkan Ziling. Itu sudah jelas, selama dia bisa mengalahkan kedua orang tua itu, dia akan menyelesaikan hari ini dengan pencapaian itu. Jadi, Chu Feng tanpa sadar mengencangkan genggamannya pada tombak naga perak, dan kekuatan yang bahkan lebih kuat menyebar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, gerbang pembentukan spiritual dibuka, dan si ratu yang merupakan roh dunia Asura, juga dibebaskan olehnya. Dengan penampilannya yang menyihir dan indah, dia muncul di hadapan orang banyak. Kalian dua orang tua, kalian benar. Aku, Chu Feng, datang ke sini untuk membawa Ziling pergi. Tapi kalian jangan pernah berpikir, bahwa kalian bisa menghentikanku hanya dengan kalian berdua. Ucap Chu Feng, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.